30 menit kemudian, jalan ketiga Jalan Jianshe. Seseorang akan memberikan uang tunai 10.000 yuan. Ya, tas tangan hitam. Gaun hitam. Dia adalah teman kencan butaku. Di sini, saya di sini. Kamu. Orang yang datang kepadaku pada kencan buta. Ah ya. Ayo, lihat apa yang kamu makan. Traktiranku. Kamu. Bawalah pakaian pengantaran makanan. Bukankah itu pengantar makanan? Benar, baru saja mengirimkan pesanan. Saya bergegas untuk kencan buta. Bersenandung. Anda seorang pengantar makanan. Kenapa kamu begitu malu untuk ikut kencan buta denganku? Saya ingin mempunyai mobil dan rumah. Ditambah registrasi rumah tangga perkotaan. Ada juga hadiah 880.000. Bisakah Anda membelinya? Oh. Pemuja uang. Saya mengerti. Bahkan jika saya mampu membelinya, aku juga tidak akan memberikannya. Hehe. Kamu. Hei. Neurosis. Aku masih membencimu. Buang-buang waktu. Bersenandung. Saya masih membuang-buang waktu. Mendesis. Saya baru saja membeli jam tangan ini. Itu tidak akan rusak, kan? Meteran ini mengalami kebocoran listrik. 30 menit kemudian, jalan ketiga Jalan Jianshe. Seseorang akan memberikan uang tunai 10.000 yuan. Ya. Jam tangan ini benar-benar mengeluarkan suara. Tunggu, baru saja dikatakan. Jianshe Road akan menerima uang tunai 10.000 yuan. Benar atau salah? Hei, saya harus pergi dan melihatnya dengan cepat. Ayo, maaf, berlari begitu cepat. Apakah Anda terburu-buru mengambil uang? Maaf, saya sangat terburu-buru untuk mengambil uang itu. Mengambil uang? Apa yang kamu impikan? Saya berlari 3 kali di jalan ini, bahkan tidak menemukan uang. Apakah Anda masih berpikir untuk mengambil uang? Lucu sekali. Maaf. Saya harus pergi terlebih dahulu. Ini adalah nasib orang miskin. Masih berfantasi tentang mengambil uang. Ini hampir seperti memungut sampah. Ini benar-benar 10.000 yuan. Saya mengambil 10.000 yuan. Hei, menjadi kaya. Saya benar-benar menemukan uang. 10.000 yuan. Jika saya berjalan lebih cepat bagaimana? Akulah yang mengambil uang itu. Hehe. Tepat 30 menit. Tampaknya apa yang dikatakan jam tangan ini ada benarnya. Saya bisa tahu sekarang apa yang terjadi dalam 30 menit. Saya bisa memprediksi masa depan. Dengan kemampuan ini, saya yakin saya akan menghasilkan banyak uang. Dengan itu, saya tidak perlu lagi mengantarkan makanan. Saya ingin menjadi miliarder. Biarkan adikku menjalani kehidupan yang baik. 30 menit kemudian, Jalan Antik Jalan Suiyuan. Akan ada satu buku dan lukisan bunga dan burung bernilai jutaan. Dijemput oleh Dr. Chen. Apa? Bernilai jutaan. Hehe. Oke. Saya ingin mengambilnya dulu. Datang dan lihatlah. Barang antik dan lukisan terkenal sedang dijual. 2 menit lagi. Masih ada waktu. Semuanya adalah pusaka keluarga. Hei, belilah lukisan. Ya. Tidak. Ini gambar bunga dan burung. Adik laki-laki, Anda memiliki penglihatan yang sangat bagus. Lukisan ini diturunkan dari dinasti Tang. Tak ternilai harganya. Hei, bos. Berapa harga lukisan dan kaligrafi ini? Aku tidak ingin lebih darimu. Mendesis. Lukisan dan kaligrafi ini memang tak ternilai harganya. Tapi saya tidak punya 80.000 yuan di tangan saya sekarang. Saya tidak punya banyak uang di tangan saya sekarang. Selain itu, lukisan Anda tidak bernilai 80.000 yuan. Hei, adik kecil. Menurutku aku cukup ditakdirkan untuk bersamamu. Anda membayar kembali harganya. Saya ingin berpikir harganya tepat. Anggap saja itu sebagai temanmu. 800 kesepakatan. Hehe. Masih membayar terlalu banyak? Sayangnya. Haha. Kaligrafi dan lukisan ini. Tapi saya mendapatkannya seharga 100 yuan. Diperoleh. Hei, datang lagi lain kali. Hai Chen Botu. Ini adalah tempat dengan barang antik paling banyak. Coba lihat. Ya. Hai tuan tua. Datang dan lihatlah. Saya memiliki semua barang bagus di sini. Tidak ada yang menarik. Tuan tua, coba lihat. Kaligrafi dan lukisan ini ada di tanganku. Apakah nilainya jutaan? Adik laki-laki. Kamu tahu barang-barangmu. Ini adalah pelukis dinasti Tang. Karya asli Jia Zi. Terakhir kali dilelang seharga 1,5 juta. Dan yang ini lebih terpelihara. Nilai yang lebih tinggi. Adik laki-laki, Anda harus mengambil tindakan. Saya bersedia membayar 1,8 juta. Kesepakatan. 1,8 juta haha. Lukisan ini bernilai 1,8 juta. Saya sebenarnya menjualnya kepadanya seharga 800 yuan. 1,8 juta yuan diterima. Hei, gambarkan untukmu. Menghasilkan 1,8 juta dalam sekejap mata. Ini tidak akan memakan waktu lama. Bisakah saya menjadi miliarder? Hai adik kecil. Akan ada hal-hal baik di masa depan. Anda dapat menghubungi saya. Bagus pastinya. Ya. Hehe. UPS. Lihat hari ini. Hal baik apa yang bisa saya lewatkan? 30 menit kemudian, ayah dari Feng Tianliang, Presiden Jun Qigro, kondisinya memburuk di rumah sakit. Kebutuhan mendesak akan ginseng yang menyelamatkan jiwa. Satu-satunya ginseng berusia 100 tahun di kota ini. Di toko obat keluarga Wu, anugerah yang menyelamatkan jiwa. Itu bernilai banyak uang. Benar-benar hasilkan apapun yang Anda inginkan. Hei. Sayangnya. Batuk. Siapa yang memintamu datang ke toko obat keluarga saya? Sebuah kios di depan pintu. Pergi dengan cepat. Apa yang kamu lakukan? Berhenti. Potong. Anda ingin menjadi pengantar makanan juga? Bela orang lain. Anda adalah pemilik toko obat. Apakah ada ginseng berusia sahabat? Bersenandung. Saya bosnya. Namun, Anda seorang pengantar makanan. Apakah kamu punya uang untuk membelimu? Sayangnya. Cukup atau tidak? Lebih dari 1 juta. Cukup sudah. Tapi ginseng sulit didapat dalam 100 tahun ini. Tidak ada toko saat ini.
Tertulis di jam tangan. Disinilah tumbuh ginseng berusia seabad. Apakah sudah terlambat? Sayangnya. Hai anak muda. Apakah Anda membutuhkan ginseng berusia seabad? Ya, saya punya teman yang ayahnya dirawat di rumah sakit. Menunggu 1 obat ginseng untuk menyelamatkan nyawa. Saya punya ginseng berusia seabad. Hei, Anda adalah anak desa. Dapat menikmati ginseng berusia seabad. Ayo, lihat. Ini benar-benar ginseng berusia seabad. Ibu mertua, tidak peduli berapa harga ginseng Anda. Saya membeli. Ya, saya hanya menjual kepada orang ini. Hai kamu. Ibu mertua, saya menginginkannya. Berapa banyak yang Anda butuhkan? Hei, cucu perempuan saya membutuhkan uang untuk sekolah. Ginseng ini dijual seharga 100.000 yuan. Bagus, saya ingin 200.000 UPS. Terima kasih nak. Terima kasih. 200.000 yuan diterima. Datang dan berikan. Ambillah. Menjijikan. Ginseng berumur seabad ini seharusnya menjadi milikku. Pernahkah Anda menemukan ginseng berusia seabad? Bos, ditanyakan di mana-mana di apotek dan apotek. Tidak ada ginseng berusia seabad. Kemudian cari di tempat lain. Ayah saya sedang menunggu bantuan. Tidak peduli berapa banyak uang yang Anda keluarkan hari ini. Anda juga harus menemukannya untuk saya. Itu bosnya. Anda membutuhkan ginseng berusia seabad. Apakah kamu punya? Ginseng 100 tahun. Berapa banyak yang kamu inginkan? Ayo kita bawa ke Pak Tua untuk berobat dulu. Jangan menunda pengobatan. Masalah uang. Bicarakan itu nanti. Terima kasih banyak. Wang Yekuai. Kirim ke Bangsal. Oke. Sayangnya. Dokter Feng keluar. Dokter, bagaimana kabar ayahku? Untungnya, ada ginseng berusia seabad. Orang tua itu baik-baik saja sekarang. Hei, benar. Adik laki-laki, belum tahu. Apa yang kamu panggil? Oh, nama keluarga saya adalah Lin. Lin Ziqiang. Saudara Lin, terima kasih atas kebaikan Anda. Berapa banyak yang Anda butuhkan? Atau mempunyai kebutuhan lain? Sebut saja. Aku, Tuan Feng. Tuan Lin datang dengan sepeda listrik. Saudara Lin, saya mendengar Anda datang ke sini dengan sepeda listrik. Dengan cara ini, perusahaan kami. Ada toko 4S. Pilih saja satu. Aku hanya butuh mobil. Bagus, Wang Ye memberitahu toko 4S. Siapkan semua mobil mewah. Oke, Tuan Feng. Saudara Lin, silakan lewat sini. Hei. Saudara Lin, ini semua adalah mobil sport bernilai jutaan dolar. Lihat mana yang Anda suka. Pilih saja. Rolls-Royce ini kelihatannya bagus. Oh, kamu benar-benar cerdas. Rolls-Royce ini berharga 7 jutaan. Dan ini juga edisi terbatas. Orang biasa tidak bisa membelinya sama sekali. Karena saudara Lin menyukainya. Lalu berikan padamu. Kalau begitu aku tidak akan sopan. Tuan Lin, ini kunci mobilnya. Anda menyimpannya. Saudara Lin, saya akan meminta seseorang datang dan menangani prosedurnya untuk Anda segera. Saya juga ingin pergi ke rumah sakit untuk menjenguk ayah saya. Mengambil langkah pertama. Bagus. Permisi, Pak. Ini adalah kontrak pembelian mobil Anda. Pak. Ini adalah kontrak pembelian mobil Anda. Anda menandatanganinya. Mobil mewah ini, itu milikmu. Itu kamu. Orang yang membawa pulang, kamu. Kencan butaku, Su Yuyan. Apakah Anda bekerja sebagai asisten toko di sini? Pengiriman. Mobil mewah seharga 7 jutaan. Hasilkan uang seumur hidup. Anda bahkan tidak mampu membeli roda. Cepat keluar dari mobil. Anda tidak mampu membayarnya jika kotor. Aku membuat mobilku kotor. Saya masih ingin membayar. Nyanyikan mobilmu. Nyanyikan mobilmu. Berhentilah bercanda. Anda seorang pengantar makanan dan ingin membeli mobil mewah? Berikan kontrakku. Kontrak Anda. Berhentilah bersikap lucu. Hei, Tuan Lin, maaf, bisakah Anda menandatanganinya? Bersenandung. Hai kamu. Apa namanya? Apakah Anda tidak mengakuan? Penjelasan mobil ini miliknya. Bagaimana mungkin? Dia hanya seorang pengantar makanan. Ditandatangani. Oke, Tuan Lin. Rolls-Royce ini milik Anda. Itu benar. Seorang pengantar makanan. Sangat terjangkau. Mobil mewah seharga 7 jutaan. Aku pasti sedang bermimpi. Ah. Apakah itu sakit? Ya. Itu menyakitkan. Ini menunjukkan. Kamu tidak sedang bermimpi. Kamu. Hei. Tidak perlu bangun pagi untuk mengantarkan makanan. Itu keren. Mari kita lihat apa yang bisa kita ambil hari ini. 30 menit kemudian, tim Changhe akan berada di pertandingan sepak bola. Kembalikan hasil pertandingan. Memenangkan pertandingan 3-1. Sepak bola. Bertaruh pada sepak bola. Kemudian loter hari ini. Hei, Lin Ziqiang. Anda tidak pergi untuk mengantarkan makanan. Apa yang kamu lakukan di sini? Anda adalah webmaster Wang. Ayo, bajingan kecil. Jangan dekat-dekat denganku. Pergi mengantarkan makanan dan hasilkan uang. Anda masih ingin saya mengantarkan makanan. Jangan melihatnya. Mobil apa yang saya kendarai sekarang? Wah, di mana mobil listrikmu? Hilang, dicuri. Ini adalah mobil saya saat ini. Rolls-Royce ini milik Anda. Mobil ini berharga jutaan. Dari mana Anda mendapatkan begitu banyak uang? Apakah itu dicuri? Mengendarai mobil mewah untuk mengantarkan makanan. Itu harus disewa. Benar-benar bisa berpura-pura. Ya. Mungkin dia meminjam kepada rentenir. Lihat saja. Melihat dengan jelas bagaimana cara menghasilkan uang. Bos. Tim Changhe 3-1. Apa kemungkinannya? Peluang 3-1 10 kali. Bagus. Lalu saya akan membayar 1,5 juta. Beli tim Changhe 3-1. Buka pada sini, Rabu dan Sabtu untuk 5 makanan. Kamu gila. Beli tim Changhe sekarang untuk menang.
Permainan hampir berakhir. Tim Changhe masih 0-1. Anak ini sama sekali tidak mengerti sepak bola. Tim Changhe. Itu adalah jenderal yang kalah. Hahaha, tidak pernah menang. Anda semua membuat tim Changhe kalah. Ya, kami semua membuat tim Changhe kalah. 0-1. Anda dapat menghasilkan banyak uang dengan segera. 0 hahaha, maka kamu akan kalah. Adikku, apakah kamu masih membelinya? Membeli. Pembayaran sukses sebesar 1,5 juta yuan. Lebih dari 1 juta. Hei. Sayang sekali, semua hilang. Bersenandung, tunggu sampai Anda kehilangan semua riba yang Anda pinjam. Jadilah pengantar barang seumur hidupku. Lunasi hutang Anda. Saudara Wang, lihatlah dengan cepat. Tim Changhe mencetak gol. Apa? Baru saja mencetak gol. 1-1. Apakah kita akan kalah? Tidak mungkin. Tim Changhe tidak bisa menang. Saudara Wang, lihatlah dengan cepat. Tim Changhe mencetak 2 gol lagi. Sekarang 3-1. Permainan sudah berakhir. Tim Changhe menang. 3-1. Lalu dia melakukannya dengan benar. Peluangnya 10 kali lipat. 10 kali adalah 15 juta. 15 juta. Saya seorang jutawan. Sebagai jutawan kering, Anda tidak bisa tinggal di rumah sewaan sepanjang waktu. Harus menemukan rumah yang bagus. 30 menit kemudian. Ada hal-hal liar yang tersembunyi di dalam pipa. Karena ada kucing liar yang tersembunyi di pipa bawah wastafel. Dikira berhantu. Akan dijual dengan harga lebih murah saat adikku masih kecil. Sekarang, saya akhirnya bisa memenuhi keinginannya. Datang dan duduk. Dua paman. Anda semua adalah orang tua saya. Villa ini selalu ada. Hal-hal yang najis menjerit. Saya hanya bisa mengandalkan bantuan Anda. Jangan khawatir, Zeu. Kami semua menyaksikanmu tumbuh dewasa. Ini pasti akan membantu. Kalau begitu ayo, coba lihat rumahnya dulu. Hei. Apakah villa ini dijual? Menjual. Tapi izinkan saya memberitahu Anda sebelumnya. Villa ini sekarang ada yang tidak beres. Adik laki-laki. Anda tidak tahu. Villa ini berhantu. UPS, ini dia lagi. Rumor terdengar setiap hari di villa. Kucing liar mengeong, tapi tidak ada kucing di sana. Jika ini terus berlanjut, villa di sebelahnya tidak bisa dijual. Jangan khawatir, Tuan Chen. Ayo datang hari ini. Hanya untuk membantumu mengusir hantu. Kami adalah orang yang lebih tua darimu. Ini pasti akan membantu. Terima kasih dua paman. Kedua paman itu. Coba lihat. Villa ini menghadap utara dan selatan. Menyembunyikan angin dan mengumpulkan energi. Harmoni antara gunung dan sungai. Feng Shui yang luar biasa. Seharusnya tidak dihantui. Masalah tidak ditemukan. Jangan khawatir. Izinkan saya bertanya kepada Master tentang Anda. Hei. Halo guru. Saya sudah memberitahu Anda tentang situasinya. Ya. Mengerti. Kata sang master. Dia bisa melakukan ini. Dan saya hanya menagih Anda 50 juta. 50 juta. Tapi villa ini hanya bernilai 30 juta. Tuan Chen. Jika tersiar kabar tentang hal yang menghantui itu, kerugiannya akan lebih dari 50 juta. Hahaha. Tuan Chen. Villa ini tidak berhantu sama sekali. Hanya ada kucing liar yang bersembunyi. Omong kosong. Kita semua sudah mencarinya. Tidak ada kucing liar. Anda tidak dapat menemukannya. Bukan berarti aku tidak dapat menemukannya. Anda dapat menemukan kucing liar. Lalu villa saya 30 juta. Saya akan memberikannya kepada Anda segera secara gratis. Kucing liar. Letaknya di dalam pipa di bawah wastafel. Pipa. Aku akan pergi mencarinya sekarang. Adik laki-laki. Anda di sini untuk menimbulkan masalah. Bagaimana kamu tahu? Ada kucing liar di dalam pipa. Siapa yang memberitahumu? Yo. Anda juga tahu. Tentu saja kita tahu. Sepertinya kucing liar. Itu dua orang tua ini. Tersembunyi di... Mereka sedang menyiapkan jebakan. Itu Tuan Chen? Hei, aku menemukannya. Menemukannya. Tepat di dalam pipa wastafel. Adikku sangat pandai dalam memprediksi sesuatu. Sangat mampu. Ya. Terima kasih saudara. Villa ini milikmu sekarang. Terima kasih Tuan Chen. Tuan Chen adalah orang yang cukup baik. Bantu dia lagi. Tuan Chen, Angstrom, berhati-hatilah terhadap orang-orang di sekitar Anda. Terima kasih. ...30 menit kemudian, di kios taruhan batu pertama di Jalan Linceng, akan menawarkan nilai 70.000 giok hijau kekaisaran. 70 juta. Saya harus mengambil kebocoran ini. Datang dan lihatlah. Semua bahan bagus, batu kasar halus. Wah, lihatlah batu yang kasar itu. Lihatlah batu kasar ini. Pasti sesuatu. Hanya 500.000. Bos, berapa biayanya? Bagian ini tidak berharga. Buang bagian yang kering. Saya menginginkannya. Pembayaran berhasil 1.000 yuan. Tuan. Bantu aku motong. Bagus. Biarkan saya melihatnya. Pemuda. Apakah Anda yakin ingin memotong batu ini? Kelihatannya tidak bisa diprediksi. Potong. Oke. Ya, keluar. Keluar.
Warnanya hijau. Apa yang menjadi hijau? Ini bukan warna hijau biasa. Ini adalah warna hijau kekaisaran. Hijau kekaisaran. Saya dengar itu sangat berharga. Pemuda ini membelinya seharga 1.000 yuan. Dia menghasilkan banyak uang. Saya menawarkan 5 juta. Jangan merampokku dari siapapun. Saya menawarkan 10 juta. 1.000 yuan menjadi 10 juta. Ini adalah peningkatan total 10.000 kali lipat. Orang ini, tawaran yang sangat bagus. 10 juta. Aduh, mengapa saya menjualnya begitu sudah kering? Adik laki-laki, ini pasti harga tertinggi. Menjualnya padaku. Adikku, tahukah kamu apa yang baik dan apa yang buruk? Tidak ada yang tahu di dalam. Apakah ada hal lain? Saya akan membayar 10 juta. Itu sudah menjadi risiko. Batu ini bernilai lebih dari 10 juta. Arloji mengatakan semuanya. Nilainya 70 juta. Pemuda. Apakah Anda yakin ingin melanjutkan pemotongan? Potong lagi. Adik laki-laki, jangan terlalu serakah. Apakah kamu tidak takut tidak ada apa-apa di dalamnya? Bagaimana jika dipotong di tengah? Itu tidak bernilai 20 juta. Tidak bisa menghentikannya. Keluar. Warnanya hijau lagi. Sekarang sudah berakhir, saya kehilangan banyak uang. Pemuda. Ini adalah warna hijau kekaisaran Zamrud. Lebih hijau dari kaisar, tapi itu jauh lebih berharga. Saya akan membayar 10 juta. Disebut 10 juta. Siapa yang menjualnya padamu? Saya akan membayar 30 juta. 70 juta. Kesepakatan. Hei, dijual 70 juta. Andai istriku tahu, saya menaruh 70 juta Zamrud hijau kekaisaran. Terjual banyak. Anda harus merobek saya hidup-hidup. Orang ini sangat beruntung. Bahkan tidak dekat. Saya seorang miliarder. Hahaha. Xiao Meng. Saudara mentransfer 100.000 yuan kepada Anda. Sudahkah Anda menerimanya? Sudah diterima kawan. Namun, dari mana Anda mendapatkan begitu banyak uang? Membahayakan. Saudara menghasilkan banyak uang. Saya punya banyak uang sekarang. Jika bukan karena takut membuatmu takut, jumlah yang ditransfer lebih dari 100.000 yuan. Mari beritahu Xiao Meng saat kita bertemu. Katakan padanya, keluarga kami sudah menjadi miliarder. Saudara, Anda tidak akan merampok bank, bukan? Saya membeli batu kasar dan melewatkannya. Itu bagus kawan. Tapi aku di sekolah. Tidak memerlukan banyak uang. Jika tidak, sebaiknya Anda menyimpannya. Siapa bilang itu tidak bisa digunakan? Pergi membeli beberapa kosmetik, baju baru, ponsel baru. Nanti, saya ingin Anda menjalani kehidupan yang baik. Adikku tidak sanggup menanggung sedikit kesulitan. Bagus. Saudara, Anda juga harus menjaga diri sendiri saat jauh dari rumah. Ketika saya lulus, saya akan datang menemui Anda. Saat itu, saudaraku, aku akan memberimu kejutan lagi. Bagus. Lihat hari ini. Apakah ada peluang untuk mengisi kekosongan ini di masa depan? Apa yang terjadi? Bukankah ini rusak? Ah. Listrik kembali bocor. 3 hari kemudian, kapitalisasi pasar Jones Day Technologies Inc. karena terobosan teknologi. Dan bangkit 10 kali. 3 hari kemudian. Tidak dalam 30 menit kali ini. Ini adalah jam tangan yang ditingkatkan, mampu memprediksi masa depan selanjutnya. Nilai pasar Jones Day 10 kali lipat. Tampaknya. Kita harus pergi ke sana. Maaf, Tuan Lin, ingin bertemu dengan bos perusahaan kami. Reservasi diperlukan 3 hari sebelumnya. Terlambat 3 hari. Saya di sini untuk berinvestasi. Tidak sabar. Bos perusahaan kami. Itu bukan sesuatu yang bisa Anda lihat jika Anda mau. Lihatlah pakaian yang Anda kenakan. Totalnya kurang dari 200 yuan. Berapa banyak yang ingin Anda investasikan? 20.000 haha. Siapa kamu? Bisakah Anda mewakili Jones Day Technology? Saya dari Jones Day Technology. Manajer bisnis. Pendapatan bulanan. Hanya beberapa kali lipat investasi Anda. Tuan Lin. Rolls-Royce Anda sedang diparkir. Gulungan Raus. Xiao Li, ini kunci mobilnya. Ya, saya baru saja membantu Tuan Lin memarkir mobil. Maksudmu, pria berpakaian lusuh ini, mengemudi jutaan Rolls-Royce. Xiao Li, apakah kamu mengakui orang yang salah? Tidak salah. Ini adalah orang yang baru saja mengemudi. Kemarilah Tuan Lin. Tidak mungkin, saya tidak percaya. Saya bahkan tidak bisa menerima mobil mewah. Tidak bisa mempercayainya. Hanya 7 atau 8 juta. Hanya 7 atau 8 juta. Itu seluruh hidupku. Tidak dapat menghasilkan uang. Dia sebenarnya baru saja mengatakan itu. CEO perusahaan Yo. Anda bahkan tidak bisa mengendarai mobil mewah seharga 7 atau 8 juta dolar. Dia tidak bisa melakukannya. Itu harus disewa. Ingin membuatku malu. Bahkan jika Anda punya uang. Saya ingin berinvestasi 1 atau 2 juta. Perusahaan kami. Saya juga tidak membutuhkan uang sebanyak ini. Ada apa? Berisik. Tuan Yo. Orang ini di sini untuk menemukan Anda. Tidak ada reservasi. Saya memintanya untuk menunggu. Dia belum bersedia. Dia bilang dia akan datang. Berinvestasilah di perusahaan kami. Sikap yang sangat arogan. Investasi. Berapa banyak yang harus diinvestasikan? 1 atau 2 juta penuh. Hei. Saya juga mengatakan bahwa perusahaan kami tidak membutuhkannya. Dia masih tidak percaya. Anda adalah bos Jones Day Technology. Benar. Apakah Anda ingin berinvestasi? Itu benar. Saya sangat optimis dengan Jones Day Technology. Oh, itu benar. Bagaimana dengan teknologi Zongga? 2 juta dolar. Saat ini tidak ada kekurangan. Jika Anda tertarik dengan teknologi Jones Day, jika Anda tertarik dengan produk lain, Anda dapat mengikuti kami. Obrolan manajer bisnis. Siapa bilang saya hanya berinvestasi 1 atau 2 juta? Saya perlu investasi 200 juta. Apa yang kamu katakan? Tuan Lin, apakah Anda benar-benar ingin berinvestasi 200 juta? Hanya ambil 40% sahamnya? Ya. Oh.
Sejujurnya, saya tidak mengerti mengapa Anda memilih teknologi Harry Jones, perusahaan kami. Tidak ada keuntungan unik. Tuan Yao, dia pasti tidak punya 200 juta. Hati-hati jika bertemu pembohong. Ya. Berapa banyak yang harus diinvestasikan? Itu keputusan saya apakah akan berinvestasi atau tidak. Bukan kamu. Oh, saya mengambil kebebasan. Ini adalah kontrak. Coba lihat. Jika tidak ada masalah, kita bisa menandatangani kesepakatannya. Tidak masalah. Periksa untuk Anda. Selamat bekerja sama. Tuan Lin? Oh tidak. Tuan Lin. Kamu sekarang, tapi perusahaan kami, pemegang saham terbesar kedua. Hahaha. Wang Yan, apa yang kamu lakukan? Tuan Lin, saya tahu saya salah. Itu karena saya buta dan tidak bisa melihat gunung Tai. Saya tidak seharusnya memandang rendah orang lain. Tuan Lin, apa yang sedang terjadi? Tidak ada. Dia terus saja mengejekku. Meremehkanku. Masih ingin mengusirku. Ah, Wang Yan. Hal baik apa yang telah kamu lakukan? Tuan Yao, saya tahu saya salah. Saya tidak akan berani lagi. Jangan mohon ampun padaku, beritahu Tuan Lin. Tuan Lin, saya tahu itu salah. Tolong biarkan aku hidup. Saya memiliki seorang laki tua di atas saya dan seorang laki muda di bawah saya. Tuan Lin, bagaimana menurut Anda cara mengatasinya? Mulai sekarang, Tuan Lin, saya akan menjadi seekor anjing. Biarkan aku pergi ke timur. Saya tidak akan pernah pergi ke barat. Tolong angkat tanganmu tinggi-tinggi. Biarkan aku hidup. Tuan Yao, orang-orang seperti itu tinggal di Jones Day Technology. Saya khawatir mudah menyinggung perasaan orang. Sangat jelas. Wang Yan mulai dari hari ini. Anda dipecat dari perusahaan Anda. Halo, Tuan Lin. Nilai pasar perusahaan meningkat 10 kali lipat. Beberapa orang ingin menggunakan 2 miliar beli ekuitas Anda. Saya tidak tahu apakah Anda setuju atau tidak. Saya setuju. Bagus. Hanya 3 hari. Menghasilkan 2 miliar. Itu semua tergantung pada jam tangan ini. Hotel Jiuzhou akan dibongkar dalam 3 hari. Biaya pembongkaran mencapai 5 miliar. Hotel Kyushu. Kedengarannya sangat familiar. Sepertinya hari ini, reuni kelas ada di sana. Mereka belum menelepon saya. Sungguh, hari ini adalah reuni kelas. Anda harus minum lebih banyak. Tidak, saya benar-benar tidak bisa minum lagi. Bagaimana? Ini tidak memberi kita wajah Tuan Sang. Sudah minum 2 botol. Memberi muka saja tidak cukup. Kalau begitu mari kita bermain game. Siapapun yang kehilangan minuman. Oke, biarkan aku ke toilet dulu. Apakah Anda sudah membuat persiapan untuk malam ini? Saudara Sang, jangan khawatir. Semuanya sudah diatur. Malam ini, dijamin akan membiarkan Liu Zhenzhen muncul di tempat tidurmu. Bagus. Lihat siapa yang kutemui. Lin Ziqiang, kenapa kamu ada di sini? Liu Zhenzhen. Jangan bawa segala macam orang masuk. Sungguh kacau balau orang-orangnya. Lin Ziqiang juga teman sekelas kami. Oh, lupakan saja, lupakan saja. Duduklah. Lin Ziqiang, bangun. Saya ingin duduk di sini. Tidak bisakah aku duduk di sini? Bangunlah saat aku menyuruhmu bangun. Ada banyak hal yang tidak masuk akal. Bagaimana jika saya tidak pergi? Kamu berani. Lin Ziqiang, jangan kira aku tidak tahu. Anda telah mengantarkan makanan sejak lulus. Jika tidak ada yang memesan takeout, Anda tidak akan pernah datang ke sini dalam hidup Anda. Ternyata dia seorang pengantar barang. Pernahkah kamu melihat ini? Kamar pribadi di hotel besar? Belum pernah ke sini sebelumnya. Anda tahu Tuan Sang, apa yang kamu lakukan sekarang? Membuka perusahaan perikanan. Pasokan ke hotel-hotel besar. Hasilkan puluhan juta per tahun. Pemilik hotel ini. Saya kenal Tuan Sang dan saya. Satu kata bisa membuatmu keluar. Biarkan kamu. Anda tidak bisa lagi masuk untuk mengantarkan makanan. Anda patuh sekarang. Berlutut dan bersujud. Tuan Sang akan mengampuni Anda jika dia bahagia. Yo. Saudaraku hai, mengapa kamu ada di sini? Oh. Bos Lin. Saya Zheng Fuhai, pemilik hotel ini. Mari kita bicara.
Ya, ini bukan tempat untuk berbicara. Silakan datang ke sini. Mengapa kamu tidak datang dan melihat-lihat? Hei, Bos Lin, saya dengar, Anda ingin berinvestasi 500 juta membeli hotel kami. Ini dari hotel kami, kondisi bisnis. Ini adalah rincian pemasukan dan pengeluaran tahun sebelumnya. Hei ini. Oke. Tidak perlu mencari lagi. Saya hanya punya pertanyaan, prosedur ini, bisakah itu dilakukan dalam 2 hari? Ini. Saya khawatir ada masalah. Besok akhir pekan, departemen terkait, tambahkan 100 juta lagi, 600 juta. Oke, tidak masalah. Saya mencari koneksi. Itu pasti akan selesai dalam 2 hari. Tuan Zhang, Tuan Zhang. Tuan Zhang sedang tidak sehat. Lin Ziqiang menghabiskan 600 juta membeli hotel ini. Apa yang kamu katakan? 600 juta. 600 juta. Bagaimana dia bisa punya banyak uang? Saya juga tidak tahu. Saya belum pernah melihatnya ketika saya masih di sekolah. Dia punya uang. Dia adalah generasi kedua orang kaya. Telah berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau. Kamu benar-benar tidak berbohong padaku. Tuan Zhang, beraninya saya berbohong kepada Anda? Saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Maka Lin Ziqiang sekarang setara dengan memiliki sebuah hotel senilai 600 juta. Senilai 600 juta. Bukan hanya 600 juta. Anda tidak melihatnya. Anda bisa saja membelinya seharga 500 juta. Untuk mempercepat prosedur, Lin Ziqiang langsung menambahkan 100 juta. Tuhan. Seberapa kaya dia? Setidaknya puluhan miliar. Bos Lin senang bekerja sama. Maka aku tidak akan mengganggumu lagi. Lin Xiao. Duduklah dengan cepat. Duduklah dengan cepat. Ini tidak. Di mana aku harus duduk? Akulah yang memiliki mulut yang buruk dan mulut yang buruk. Lewat sini. Aku akan menebus kesalahanmu. Reuni kelas hari ini. Tuan Lin ada di sini. Sangat bersinar. Apakah menurut Anda begitu? Oke, saya berkendara ke sini. Kalau tidak mau minum, minum dulu. Aku punya sesuatu untuk ditinggalkan. Halo, Tuan Lin, saya akan mengirim Anda pergi. Sungguh. Habiskan segelas anggur ini. Sudah waktunya bagi saya untuk pergi. Sungguh. Sungguh. Lin Xiao, Anda berjalan perlahan. Kalau begitu aku akan kembali dulu. Kamu minum. Berhati-hatilah untuk tidak mudi. Terima kasih Tuan Lin atas perhatian Anda. Kami memanggil sopir, Zhang yang tinggal di hotel. Publisitas, Liu Zhenzhen. UPS, tidak bagus. Aku sangat marah hari ini. Tepat pada waktunya untuk memanfaatkanmu untuk marah. Apa yang sedang dilakukan Sang Yang? Bukan urusanmu. Sang Yang, kamu pikir kamu ini siapa? Beranikah Anda menelepon saya, Tuan Lin? Hei Peng Xiaojie, kamu manis sekali. Kamu tahu sekarang, Lin Ziqiang lebih kaya dari saya. Anda hanya menyanjungnya, bukan? Tertarik pada Tuan Lin kita, lebih baik daripada menyanjung. Anda adalah orang yang kuat. Anda membius dan menyerang teman sekelas perempuan Anda. Tunggu aku mengambil videonya. Kamu sudah selesai. Jangan tembak, jangan tembak. Tuan Lin, jangan khawatir. Ponsel saya, ada juga bukti kejahatan Sang Yang. Segera laporkan. Mengirimnya ke penjara. Lin Xiao. Luangkan waktu Anda dan nikmatilah. Aku berangkat dulu. Apa yang kamu pikirkan? Luangkan waktu untuk menelepon polisi. Mengirimnya ke rumah sakit. Bagus. Dana pembongkaran Hotel Jiuzhou. 5 miliar. Tanda terima. Ya. Keuntungan besar lainnya. Xiao Meng. Kenapa kamu belum lulus? Baru saja datang. Mengapa tidak terlebih dahulu? Katakan padaku. Saudara, ini kejutanku untukmu. Kejutan. Pakaianmu. Itu adalah aku setahun yang lalu. Aku membelinya untukmu. Mengapa kamu enggan membeli baju baru?
Saudara, bukankah sama denganmu? Apakah Anda membelinya setahun yang lalu? Saudaraku, tunggu di sini. Aku akan membeli beberapa pakaian. Untungnya saya punya jam tangan ini. Kalau tidak, saudari, saya harus memakai pakaian lama setiap hari. Hubungi saya lagi. Jam tangan telah ditingkatkan lagi. Memprediksi masa depan. Tahu segalanya. Tahu segalanya. Kalau begitu aku perlu tahu. Kapan emas akan naik? Harga emas akan terus naik di masa depan. Pertumbuhan dipercepat setelah 5 hari. Hari ke-8 merupakan puncak tertinggi. Pertumbuhan dipercepat setelah 5 hari. Benar-benar oke. Saya bisa memprediksi masa depan sekarang. Tidak ada batasan waktu. Dan aku ingin tahu apapun. Saudara, 2 potong pakaian. Sepotong pakaian. Seperti yang diharapkan dari adikku. Aku tidak menyakitimu dengan sia-sia. Saudaraku, aku akan mengajakmu membeli beberapa potong. Perhiasan emas, Sia Omeng. Apa pendapat Anda tentang kalung ini? Saya ingin kalung ini. Bungkus itu untukku. Maaf tuan. Kalung ini. Dan anting cincin di sebelahnya. Ini adalah satu set dan tidak dapat dijual satuan. Lalu saya ingin set ini. Selesaikan semuanya untukku. Set ini berharga 100.000. Ah, 100.000. Sangat mahal. 100.000 terlalu mahal. Ini adalah toko emas, bukan plastik warung pinggir jalan. Kamu. Apa yang aku pikirkan tentangmu? Tampak familiar. Beberapa hari yang lalu, saya baru saja pergi ke toko 4S. Disebutkan Rolls-Royce. Beberapa hari yang lalu. Kamu menciumku dan kamu lupa. Anda adalah pengantar barang. Jangan bicara omong kosong. Saya dulu tidak pernah melakukan kencan buta sama sekali. Teman-teman, jangan bicara omong kosong. Hanya memfitnah pacarku. Dia bertanggung jawab secara hukum. Itu saja. Hati-hati, saya akan menuntut Anda karena fitnah. Kencan buta bukanlah hidup bersama. Adapun reaksi sebesar itu, saya menderita misopobia mental. Jika pacarku ada sedikit sebelumnya, pengalaman emosional. Aku bahkan tidak bisa menerimanya. Pria seperti itu, Anda bisa menerimanya. Maksudnya, pria ini lebih intim darimu. Orang-orang pengiriman itu semua punya uang. Anda berbicara omong kosong. Itu pacarmu. Tidak bisa dibandingkan dengan itu. Pengantar barang pada kencan buta. Tentu saja tidak. Kamu mengakuinya. Anda pergi kencan buta. Su Yuyan, kamu bilang, Anda tidak memiliki pengalaman ini. Dengarkan aku dan jelaskan padaku. Anda pengantar barang. Anda bersungguh-sungguh tidak ingin aku merasa lebih baik. Itu hanya sampah tingkat rendah sepertimu. Masih mencari toko emas di sini. Bisakah kamu membelinya? Mobil mewah di toko 4S hari itu. Saya memeriksa catatannya. Kamu tidak memilikinya sama sekali. Bayar uang untuk membeli. Berhentilah berdebat. Jangan mempengaruhi bisnis toko. Bagaimana? Apakah menurut Anda saya tidak mampu membelinya? Ambil contoh pemilik toko emas ini. Telepon aku. Hei, bos. Saya mendengar semuanya. Saya pemilik toko ini. Ada apa? Berapa banyak emas yang dimiliki toko emas ini? Saya sudah membahas semuanya. Ah, benarkah? Pengiriman. Kamu mempunyai nada yang keras. Anda juga tidak takut untuk menyombongkan diri terlalu banyak. Hancurkan dirimu sampai mati. Apakah itu menyombongkan diri atau benarkah? Anda akan segera mengetahuinya. Di toko emas saya. Banyak emas. Itu berarti setidaknya 70 juta. Anda menginginkan semuanya. Saya ingin semua kartu kreditnya. Ini adalah kartu hitam. Hanya orang yang bernilai ratusan juta. Hanya dengan begitu akan ada ratusan juta. Ini tidak mungkin. Aku pasti sedang bermimpi. Miliarder juga keluar untuk mengantarkan makanan. Maaf, toko kami tutup sementara. Silakan datang ke sini. Ayo minum teh. Tidak perlu. Gesek kartu Anda secara langsung. Menyelesaikan transaksi. Adik laki-laki. Apakah kamu punya emas? Informasi orang dalam. Bagaimana? Kamu ingin bekerja sama denganku? Jika Anda punya uang, Anda bisa membelinya dengan bebas. Saya punya saluran, dapat membantu Anda menurunkan harga. Mengapa kita tidak bekerja sama? Mulailah menghasilkan uang. Oke. Saya bekerja sama dengan Anda. Berapa banyak emas yang bisa Anda dapatkan? Aku akan menelepon temanku. Kamu sangat kuat sekarang. Ini adalah bisnis yang bernilai ratusan juta dolar. Sia Omeng. Kakakmu dan asetku saat ini lebih dari ratusan juta. Gaun ini masih cocok. Tidak buruk. Itu. Aku bahkan tidak peduli siapa yang memilihnya. Kemudian kembali dan belajar dengan dia. Pekerjaan itu penting. Kalau begitu aku akan membuat pengaturannya. Bagus. Selamat tinggal saudara.
Hari ini adalah hari ketujuh. Aksi jual emas besok. Hasilkan banyak uang lagi. Ya, saya benar-benar mendapat untung kali ini. Bos Yo, hai Tuan Lin. Saya mendengarkan Anda menjual semua emasnya. Berapa banyak yang Anda hasilkan? Hasilkan banyak uang. Kami menghasilkan total 2,5 miliar. Tuan Lin, ini keuntungan Anda. Ada 2 miliar di dalamnya. UPS. Sekarang di tanganku. Ada 10 miliar. Mungkin ada banyak sekali uang tanpa akhir. Itu semua tergantung pada jam tangan ini. 2 hari ini. Apakah masih ada lagi? Bernilai puluhan miliar. Melewatkan kesempatan? 3 hari kemudian, Liontin Giok ini berpindah tangan beberapa kali. Diidentifikasi oleh para ahli sebagai Liontin Mutiara bermain naga ganda Jasper dinasti Han Timur. Bernilai puluhan miliar. Besok jam 3 sore. Liontin Giok ini akan muncul di sisi jalan Linzhou. Anda masih dapat mengambilnya jika Anda melewatkannya. Sesuatu yang bernilai puluhan miliar. Bagus. Shan, tolong beri saya lebih banyak. Beri aku kesempatan. Fu, jangan putus. Aku akan memperlakukanmu dengan baik. Biarkan Anda membayarnya. Membuang-buang waktu. Aku membuat sahabatku menunggu lama. Apakah Anda enggan menyerahkan uang? Tidak ada keengganan. Saya masih memegangnya saat itu. Beberapa pesanan. Jadi saya tertunda untuk sementara waktu. Apakah yang lebih penting? Takaawai atau saya? Kenakan pakaian bawa pulang setiap hari. Sahabatku memandang rendah aku. Antarkan makanan Anda. Jangan mencariku. Bawa pulang. Saudaraku, jangan sedih. Untuk wanita seperti itu, tidak layak. Aku sedang menceritakan sebuah lelucon padamu. Aku dan Shan. Ini adalah kisah cinta sekolah menengah. Saya putus sekolah. Bekerja untuk mendukungnya. Setelah dia lulus kuliah, Anda pikir saya mengantarkan makanan untuk dibawa pulang? Hasilkan lebih sedikit uang. Dia selalu mencari-cari kesalahan dan ingin putus denganmu. Ini ada di jam tangan. Liontin Mutiara bermain naga ganda Jasper dinasti Han Timur. Saudara laki-laki, jika Anda punya 1 juta sekarang, maukah kamu menemuinya? Saya punya. Lihat siapa dia sekarang. Bagus. Kalau begitu aku akan memberimu 1 juta sekarang. Ganti Liontin Giok ini di leher Anda. Saya membeli ini di warung pinggir jalan. Hanya $10. Saya suka batu giok. Liontin Giok ini ditakdirkan untukku. Apakah kamu bersedia? Tentu saja saya tahu. Buka kode pembayaran Anda. Ikchol. 1 juta diterima dalam kartu bank. Ya. Dermawan. Saya punya uang. Punya uang. Akhirnya tidak lagi harus menjadi pengantar barang. Diremehkan. Saudara laki-laki. Aku juga biasa mengantarkan makanan. Tidak ada salahnya mengantarkan makanan. Tak tahu malu. Saya hanya sedikit bersemangat. Dermawan. Saya tidak punya imbalan apapun, karena kamu menyukai batu giok. Aku punya satu lagi untukmu. Apakah gelang giok ini berharga? Sore ini, saat Chen Bowen menilai, akan mengenali gelang giok sebagai gelang Kiluo berlapis kaca dinasti Tang, bernilai 100 juta. Gelang giok ini, Jingran juga bernilai 100 juta. Saya mengambilnya lagi. Halo Tuan Chen. Saya punya sesuatu yang bagus di sini. Lin Ziqiang, terima kasih untuk hari itu. Menyelamatkan saya di hotel. Sama-sama. Semua teman sekelas SMA, tidak peduli siapa yang tahu, akan membantumu. Teman sekelas yang sama. Sang Yang Jingran melakukan hal semacam itu. Juga. Beberapa orang. Lin Ziqiang. Apakah kamu punya pacar? Apakah dia akan berkomitmen padanya? Jadilah pacarku. Lin Ziqiang. Lin Ziqiang. Anda menyebabkan saya di penjara selama lebih dari 10 hari. Beraninya kamu muncul di hadapanku. Ingin menimbulkan masalah bagi saya. Belum cukup mendapat pelajaran. Lin Ziqiang. Aku sudah tahu rahasiamu. Lihat siapa ini. Wang Batian. Saya memberitahu Tuan Zhang tentang masalah Anda. Lin Ziqiang. Anda memperoleh kekayaan dengan bertaruh pada sepak bola. Tidak ada kemampuan. Dalam beberapa hari, Anda akan kehilangan segalanya. Liu Zhenzhen, saya menyarankan Anda untuk melihat dengan jelas. Berapa hari lagi yang dia punya, Anda akan kalah dan menjadi miskin. Saya menyarankan Anda utamakannya. Ikuti saya dengan patuh. Jadilah pacarku. Yaitu
Aset Tuan Zhang, totalnya ada ratusan juta. Anda mengikuti Tuan Zhang. Anda tidak bisa menikmati kebahagiaan setiap hari. Sang Yang, kamu membiusku. Kamu masih ingin aku menjadi pacarmu. Tidak mungkin di antara kita. Kamu para wanita. Jangan lebih-lebihkan diri sendiri. Tidak cukup bagiku memberimu uang. Lepaskan. Anda mencari kematian. Uang. Tuan Zhang, apakah kamu kaya? Bersenandung. Tentu saja. Perusahaan saya hasilkan 10 juta per tahun. Itu kamu. Menghabiskan 600 juta beli hotel jelek. Tahun itu, tidak bisa menghasilkan jutaan. Anda adalah korbannya. Tuan Zhang. Anda tidak menonton berita? Berita. Hotel Jiuzhou akan segera dibongkar. Kompensasi. 5 miliar penuh. Apakah kamu bercanda? Suatu kebetulan. Jangan berani menerima kenyataan. Makhluk yang menyedihkan. Lin Ziqiang, izinkan aku memberitahumu. Jalan ini milik sepupuku. Tunggu saja aku. Aku akan menelepon seseorang sekarang. Siapa yang ada di toko saya? Buat keributan. Sepupu, kamu datang tepat pada waktunya. Ini adalah Lin Ziqiang. Saya dipenjara selama lebih dari 10 hari. Ah, itu kamu. Itu kamu, si manis kecil ini, sebelumnya merusak perbuatan baikku, bersenandung. Ini benar-benar jalan sempit antar musuh. Ah ya, itu dia. Tangkap dia dan buang dia keluar. Bagaimana jika saya tidak pergi? Itu tidak terserah kamu. Ini. Ini adalah dinasti Tang. Gelang Qiluo mengkilap. Bernilai 100 juta. Siapa di antara kalian yang memecahkannya? 100 juta. 100 juta. Orang tua. Apakah menurut Anda hal ini layak dilakukan? Saya juga mengatakan itu bernilai $1. Aku beritahu kamu. Hal ini memiliki yang paling banyak, beberapa ratus dolar. Jangan mencoba memeras saya. Permisi. Anda adalah peninggalan budaya nasional. Dr. Bowen Chen dari Institut. Saya Chen Bowen. Rusak. Orang tua ini adalah pakar barang antik nasional. Katanya gelang ini bernilai 100 juta, maka nilainya 100 juta. Aku bahkan memecahkannya. Bukankah aku mau bayar dia 100 juta? Masalah yang disebabkan oleh diri sendiri. Selesaikan sendiri. Paman tidak bisa membantumu. Hai sepupu, ya, bantu aku. Tuan Zhang. Jumlahnya tidak sedikit. Bagaimana Anda berencana memberikan kompensasi? Sepupu. Pinjamkan aku dulu. Saya pasti akan membayar Anda saat itu. Hei. $100 juta untukmu. Tunggu saja aku. Hai Tuan Chen. Jangan merasa buruk. Inilah saya. Satu hal lagi yang baik. Liontin Giok dijual ke teman Tuan Chen. Menghasilkan 11,2 miliar. Kesalahan lain menghasilkan banyak uang. Kemarin saya belajar dari Zhang Yang. Menghasilkan 100 juta. Namun, saya belum akan mengakhirinya. Saya perlu tahu sebelumnya masa depan yang flamboyan. Mudah menghadapinya. Pamerkan keberuntungan Anda. Malam ini di kasino bawah tanah. Memenangkan 10 taruhan berturut-turut. Hasilkan $1 miliar. Dia bersumpah akan menggunakan semua uang itu. Berurusan dengan Lin Ziqiang. Hasilkan dana 1 miliar. Dia bersumpah akan menggunakan seluruh uangnya untuk berurusan dengan Lin Ziqiang. Jingran sangat beruntung. Menangkan 10 kali berturut-turut. Menghasilkan 1 miliar. Bersenandung. Tapi beritahu aku. Maka tidak mungkin. Peningkatan jam tangan. Anda menelepon saya lagi. Bisakah jam tangan ini diupgrade? Jeda waktu. Melihat kembali ke masa lalu. Jeda waktu. Melihat kembali ke masa lalu. Lin Ziqiang. Anda sudah memesan kamar di sini. Apa yang ingin kamu lakukan? Zhang Xiao. Apalagi yang bisa Anda lakukan di kasino? Tentu saja ini sebuah pertaruhan. Anda ingin bertaruh dengan saya. Itu benar. Zhang Xiao. Anda tidak bisa bertaruh dengan orang ini. Dia sangat mengagumkan. Saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Sepak bola 0-1. Dia berani membalikkan keadaan 3 lawan 1. Akhirnya menang. Apakah menurut Anda itu menakutkan? Jangan terlalu ambisius terhadap orang lain. Perjudian bergantung pada keberuntungan. Kalah dan menang adalah hal yang wajar. Hai Zhang Yang.
Apakah Anda berani bertaruh dengan saya? Lin Ziqiang, seorang pengantar barang kecil. Setiap orang bisa menghasilkan banyak uang dengan bertaruh pada sepak bola. Aku tidak lebih buruk dari dia. Dia bisa menang. Saya juga bisa menang. Saya ingin 100 juta saya. Menang kembali. Juga menginginkan uangnya. Menangkan semuanya. Bagus. Aku bertaruh denganmu. Bagaimana Anda ingin bertaruh? Tuan Sang, bagaimana Anda ingin bertaruh? Saya berani bertaruh apapun yang Anda inginkan. Jangan sampai kalah. Tidak yakin. Bagus. Dapatkan 2 cangkir dadu. Mari kita bertaruh. Siapapun yang menunjuk paling banyak, dialah pemenangnya. Bagus. Berapa banyak yang siap Anda ikuti? Berapa banyak yang Anda bayar? Saya akan mengikuti sebanyak yang saya bisa. Ini 10 juta. Taruhan semuanya. Bagus. Saya mengikuti. Lin Ziqiang, Anda kalah. Saya telah berlatih melempar dadu sejak saya masih kecil. 6-6 terbuka. Jeda waktu. Tanpa diduga. Benar-benar terhenti. Haha. Hei hei hei. Benar-benar tidak terlihat. Biasanya kamu menjagaku dengan baik. Aku juga akan menjagamu hari ini. UPS. Ini benar-benar jam 6.6. Orang ini cukup beruntung. Tapi kamu bertemu denganku. Pemulihan waktu. Terbuka. Ah, tidak mungkin. Saya jelas-jelas mengabaikannya. Sekarang jam 6.6. Tuan Zhang. Apakah Anda tidak mengetahui perbedaan 61? Itu salah satu milikmu. Jelas ini jam 61. Saya baru berusia 66 tahun. Tuan Zhang, Anda kalah. Tidak mungkin. Saya jelas merasakannya. Sekarang jam 6.6. Zhang Xiao, Anda tidak boleh kalah, bukan? Oke, saya akui kekalahan. Ayo kita lanjutkan. Tuan Zhang, apakah Anda masih punya uang? Saya punya banyak uang. 20 juta. Apakah Anda berani mengikuti? Saya setuju dengan 20 juta. Apakah Anda berani mengikuti? 20 juta, saya ikuti. Hah? Kamu akan kalah. Jeda waktu. Pemulihan waktu. 6-6. Saya menang. Kenapa kamu tertawa? Tuan Zhang, lihat dadu Anda. Tidak mungkin. Mengapa 6-1? Aku hanya mengintipnya. Ini 6-6. Tuan Zhang, ini 6. Wang Batian. Anda baru saja melihatnya juga. Anda baru saja berdiri di belakang saya. Zhang Xiao. Saya tidak melihatnya. Mungkinkah saya ingin menang terlalu banyak? Halusinasi. Umurku 6-6. Kamu berumur 61. Tuan Zhang, sepertinya saya menang lagi. 20 juta itu milikku. Akankah Tuan Zhang melanjutkan? Zhang Xiao. Dadunya sama persis di kedua kali. Apakah dia melakukannya secara diam-diam? Menggerakkan tangan dan kaki. Datang lagi. Saya masih ingin bertaruh. Perjudian tanpa uang. Saya tidak akan menjawab. Saya punya banyak uang. Saya memiliki rumah dan perusahaan mobil. Tapi kami ingin ubah posisi, ubah gameplay. Oke, tidak masalah.
Dapatkan 2 cangkir saringan. Oke, harap tunggu. Masih ingin bertaruh. Saya harus bertaruh sampai saya kehilangan segalanya. Sepertinya dia berada di atas. Beberapa menit. Kehilangan puluhan juta. Tidak ada yang tahan. Anak laki-laki itu sangat mengagumkan. Saya memenangkan puluhan juta. Zhang Xiao. Ayolah Lin Ziqiang. Mari kita mulai. 10 juta akan membuat saya kewalahan. Jeda waktu. 345. Orang ini beruntung. Pemulihan waktu. Saya kecil. Kongres Nasional ke-456. Hahaha, itu besar. Saya menang. Akhirnya saya menang. Aku hanya menaruhnya. Ini jelas 1, 2, 3. Bagaimana bisa menjadi 4, 5, 6? Seseorang kurang beruntung. Sekarang inilah aku. Game pertama comeback melawan angin. Lin Ziqiang. Sekarang giliranku untuk menang. Dia akhirnya menang. Tidak mudah. Cepat, cepat, cepat. Tekan terus. Saya masih ingin menang. Semua masuk. Saya mendorong semuanya. Apakah Anda berani mengikuti? Saya juga pejantan. Semuanya kecil. Jeda waktu. Pemulihan waktu. 555 besar. Besar. Kembali ke masa lalu. Kembali ke 1 menit yang lalu. Saya besar. Luar biasa. Waktu bisa kembali. Jam tangan ini tidak terkalahkan. Lin Ziqiang, apakah kamu berani mengikuti? Dia tidak mengatakan ini terakhir kali. Itu karena aku. Apakah Anda tidak membalas tepat waktu? Saya juga pejantan. Tekan ke bawah. Terbuka. Jeda waktu. Ternyata dia menyuap bandar tersebut. Membantu Anda. Lihat aku. Pemulihan waktu. Besar, besar, besar. Kok bisa kecil? Kok bisa kecil? Saya kalah. Hilang. Saya kalah. Saya kehilangan semua chip saya. Saya orang miskin. Zhang Yang, kamu kalah. Tuan Lin. Saya salah, Tuan Lin. Tuan Lin, saya mohon. Saya bukan manusia sebelumnya. Anda memukuli saya dan memarahi saya. Semuanya baik-baik saja. Tolong berikan aku uangku. Kembalikan mobilku. Zhang Xiao. Uang hilang dalam perjudian. Juga ingin kembali. Letakkan chip ini. Tukarkan ke kartu saya. Oke, Tuan Lin. Lin Xiao. Saya salah. Saya mohon padamu. Lihat, dulu kita begitu. Demi teman sekelas. Tinggalkan beberapa untukku. 10 ribuan dolar. 100 atau 1 juta sudah cukup. Apakah Anda menganggap saya teman sekelas sebelumnya? Katakan ini sekarang. Terlambat. Lin Xiao, Anda memperoleh total malam ini 530 juta. Semuanya ada di kartu Anda. Jeda waktu. Berani menyakitiku. Lihat bagaimana aku berurusan denganmu.
Dan kamu. Netsuka menimbulkan masalah bagi saya. Tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Pemulihan waktu. Wahahaha. Sang yang sekarang bangkrut. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, tapi dia punya sepupu. Harus waspada terhadap. Saya ingin tahu mengenai masa depan sepupu Zhang Yang. Atas nama Yao Qingsan, Real Estate Jin Shuiwan. 10 hari kemudian akan direncanakan sebagai ruang distrik sekolah. Nilai real estate meningkat menjadi 50 miliar. 50 miliar. Orang tua ini sangat beruntung. Tapi beritahu aku. Maka jangan pernah berpikir untuk menghasilkan uang ini. Halo Tuan. Tidak mudah untuk melihat apa yang Anda kenakan. Kami membeli rumah hari ini. Masih datang untuk melihat rumah. Letakkan properti ini. Beli semuanya. Berapa biayanya? Sepertinya dia cukup kaya dengan apa yang dia kenakan. Mengapa kamu terlihat seperti psikopat? Tuan, Anda bercanda. Kami menjual rumah di sini. Tidak menjual properti. Tidak bisa menjual. Kalau begitu biarkan Yao Qingsan datang dan berbicara denganku. Apakah Anda kenal bos kami? Ya, biarkan dia datang. Katakan saja, ada seorang teman lama yang ingin bertemu denganmu. Oke. Teman lamaku. Tidak menyebutkan siapa namanya. Ya, dia tidak ingin membicarakannya. Ya. Tuan Yao. Belum pernah terlihat. Datang dan selamat. Lin Ziqiang. Kenapa kamu? Tuan Yao, saya di sini untuk membahas kerjasama. Kerjasama. Anda membunuh keponakan saya. Beraninya kamu datang kepadaku. Keluar dari sini. Peng Ziru. Kamu menjadikanku musuh. Ketika teman datang untuk menerima, Anda tidak ingin melakukannya lagi, bukan? Jika Anda tidak ingin melakukannya, keluarlah. Maaf, Tuan Yao. Aku akan menelepon seseorang sekarang. Usir dia keluar. Kenapa kamu tidak keluar sekarang? Kami tidak menyambutmu di sini. Tuan Yao tidak ingin menghasilkan uang lagi. Keamanan. Keamanan. Buang dia keluar. Tuan Yao. Anda bahkan tidak ingin mengambil 1 miliar. Tunggu. Lin Ziqiang. Apa yang ingin kamu lakukan? Lin Ziqiang. Ingin membeli properti saya. 1 miliar saja tidak cukup. Berapa banyak yang kamu inginkan? Saya ingin 5 miliar. Bagus. 5 miliar tidak masalah. Jika Anda tidak dapat mengambil 5 miliar. Tidak. Apa? Kamu setuju? Ya. Saya setuju untuk menghabiskan 5 miliar. Beli properti ini. UPSHHH. Xiao Yulin. Seperti yang diharapkan, dia bijaksana dan kuat. Ini adalah mata yang bijaksana. Saya sudah melihatnya sejak lama. Kamu bukan orang biasa. Apa yang terjadi sebelum kita? Kesalahpahaman adalah kesalahpahaman. Tapi aku punya syarat. Apa? Properti yang bagus. Kantor penjualan ini, tapi kosong. Tolong jelaskan. Properti ini, apakah ada masalah? Tidak masalah. Ahahaha. Itu benar. Lokasi ini, sedikit libur. Sekitar ini, tidak ada fasilitas pendukung. Jadi itu terpencil. Sampai sekarang, set tersebut juga belum terjual. Oh. Jadi itu saja. Kita bisa bicara lagi. Apa yang kamu katakan? Tidak apa-apa. Waktu kembali 10 detik. 5 miliar. Tuan Yao. Lokasi ini sangat terpencil. Fasilitas pendukungnya juga sangat buruk. Tak satu pun dari set itu terjual. Beraninya kamu menjualnya seharga 5 miliar? Kamu. Ini. Bagaimana kamu tahu? Tuan Yao. Tetapkan harga baru. 4 miliar. Bagus. Saya membelinya seharga 4 miliar. Ah ya. Sungguh, Xiao Yulin. Tapi aku punya permintaan. Kamu harus mengatakannya. Salah satu kelemahan dari properti ini. Tidak ada kekurangan. Oh. Ada pabrik mesin di sebelahnya. Suaranya sangat keras. Waktu kembali 10 detik. 4 miliar. Tuan Yao. Ini berisik. Ini sangat mempengaruhi harga rumah. 3 miliar adalah yang terendah.
Kesepakatan. Tapi izinkan saya menyebutkan satu kekurangannya. Cakupan hijau yang rendah. 2 miliar. Ceritakan padaku kekurangannya. Parkir tidak nyaman. Kembali ke masa 5 detik. Perbedaan pencahayaan mingguan. Tanaman hijau rendah dan parkir sulit. Ditambah lagi lokasinya tidak aktif. Apakah ada hal lain yang perlu saya katakan? Jangan. Berhentilah bicara tentang 1 miliar. Minimal 1 miliar. Tuan Yo. Selamat bekerja sama. Tak terduga. Saya mengembangkannya selama 10 tahun. Proyek menelan biaya 2 miliar. Ujung-ujungnya hanya terjual 1 miliar. Tuan Yo tidak bisa menjual ini. Anda hanya akan kehilangan lebih banyak. Juga. Aku hanya tidak menduganya. Akhirnya, jatuh ke tanganmu. Oke. Ini milikku sekarang. Mudah. 1 miliar dapat diinvestasikan. Sangat mudah dan menjanjikan. Saya rasa. Apa yang kamu ceritakan pada keponakanku, kamu juga tidak bermaksud demikian. Di mana dia sekarang? Hidup di jalanan. Tidak punya uang. Hidup ini sangat sulit. Kamu ingin aku membantu? Ya, itu saja. Anda mengambil 100 juta. Bagaimana dengan saya? Izinkan saya membantu Anda mendamaikannya. Bagaimanapun, itu semua salah paham. Tuan Yo, apakah Anda bercanda? Mengapa Anda tidak bersedia membayar? Saya tidak akan memberikan uang apapun. Satu hal lagi. Kamu salah mengatakannya. Apa yang salah? Sang Yang dan aku tidak pernah ada kesalahpahaman. Saya hanya sengaja menargetkannya. Buat dia bangkrut. Lin Ziqiang. Apa maksudmu? Tuan Yo. Tuan Yo, bagus. Saya baru saja menerima pesan itu. Real Estate Jin Shuiwan. Kita perlu merencanakannya sebagai ruang distrik sekolah. Apa yang kamu katakan? Lebih dari itu. Perusahaan real estate lainnya berikan penawaran kepada perusahaan kami. Katanya biayanya 50 miliar. Beli properti kami. Properti saya. Sekarang nilainya 50 miliar. Tuan Yo, perhatikan kata-katamu. Bukan milikmu. Tapi milikku. Lin Ziqiang. Tahukah kamu? Berita tentang perumahan distrik sekolah. Tahu atau tidak tahu? Itu tidak mempengaruhi Anda. Ambil contoh 50 miliar real estate. Dijual hanya 1 miliar. Anda pasti kenal Lin Ziqiang. Penjahat pengkhianat. Bunuh keponakanku dulu. Sekarang bohongi aku lagi. Kamu harus mati dengan baik. 50 miliar. Saya. Ini 50 miliar milikku. 50 miliar real estate saya. Oleh penjahat sepertimu, 1 miliar menipu Anda. Berhenti meludah di sini. Andalah yang pertama kali berurusan dengan saya. Membahayakan orang. Anda harus bersiap untuk dibunuh. Kamu. Tuan Yo, apakah Anda ingin saya menelepon keamanan? Buang dia keluar. Lihatlah. Siapa bosmu sekarang? Tuan Lin. Pak Alin. Tuan Lin. Saya akan menelepon keamanan sekarang. Buatlah keributan besar mengenai hal ini. Buang barang-barang lama untuk Anda. Peng Ziru kamu. UPS. Tidak buruk, tidak buruk. Tuan Lin, properti Jin Shuiwan Anda telah terjual. 50 miliar telah ditransfer ke rekening. Bagus sekali. Aku akan memberimu bonus nanti. Bagus. UPS, penghasilan 50 miliar lagi. Ini akan segera mendekati 100 juta. Aku akan menjadi seperti itu, miliarder sekarang. Grup Zhongsheng menghadapi kebangkrutan. Sebulan kemudian, diakuisisi oleh perusahaan luar negeri. Setelah tahun itu, penelitian dan pengembangan obat Grup Zhongsheng, sebuah terobosan besar. Nilai pasar mencapai 200 miliar. Kebangkrutan kelompok. Tampaknya, saya juga bisa mengalaminya. Perasaan ketua kelompok. Saya tidak setuju dengan kondisi Anda. Kataku. Grup Zhongsheng hancur berantakan. Aku juga tidak akan menjualnya padamu. Tuan Fu. Harga kami. Yang tertinggi di antara semuanya. Tuan Fu. Kamu harus tahu. Status operasi Grup Zhongsheng menghadapi kebangkrutan. Saat itu, Anda bahkan dapat membayar setengah harga saat ini. Bahkan tidak bisa mendapatkannya. Tapi, Anda ingin kontrol 100%. Ambil semua informasinya. Ya. Ini adalah apa yang kami bersedia bayar. Alasan dana 30 miliar. Jangan berpikir, saya tidak tahu apa yang akan kamu lakukan.
Anda ingin mengambilnya. Bioteknologi Grup Zhongsheng melakukan uji coba pada manusia. Tuan Fu, jangan memfitnah kami. Tuan Fu, Anda harus mempercayai kami. Kami adalah pihak yang benar. Keadilan. Saya ingin minum obat yang belum matang. Orang yang melakukan eksperimen pada manusia. Dia sebenarnya mengatakan dia benar. Anda memfitnah. Saya memperingatkan Anda. Kamu akan mempertahankan kata-katamu. Membayar harganya. Anda bisa menuntut saya. Lihat siapa yang bisa menang. Anda tidak diterima di sini. Ayo pergi. Hei. Ayo pergi. Bayar lebih banyak dan hemat waktu. Saudara. Seseorang saja. Hubungi Grup Zhongsheng. Saya ingin berbicara tentang akuisisi. Orang-orang telah tiba. Satu lagi menunggu. Makanlah burung heringku. Lupakan saja, biarkan mereka masuk. Oke. Halo, Tuan Fu. Saya Lin Ziqiang. Lin Ziqiang belum pernah mendengarnya. Dari mana asalmu? Saya masuk dari luar. Saya bertanya siapa orang di belakang Anda? Ya. Tidak ada seorang pun di belakangku. Ah. Anda tidak mengerti. Apakah itu berkonotasi Cina? Aku bertanya padamu. Keluarga yang Anda wakili. Kekuatan latar belakang. Dia bertanya padaku. Kekuatan di belakang. Mengapa kamu berbicara begitu samar? Oh, aku hanya mewakili diriku sendiri. Tidak ada orang lain. Hanya kamu. Kamu tahu, akuisisi Grup Zhongsheng. Berapa biayanya? Ini aku. Yang paling penting adalah uang. Kesombongan. Saat kapitalisasi pasar Grup Zhongsheng berada pada titik tertinggi, hingga 100 juta. Meski saat ini tidak berhasil. Unta kurus. Juga lebih besar dari kuda. Berapa tepatnya biayanya? 30 miliar. Tapi kakakku tidak setuju. Terlalu rendah. 30 miliar tidak kurang. Tawarannya adalah yang tertinggi. Tapi dua orang itu tadi ingin membawa kami teknologi yang belum berbentuk, lakukan eksperimen pada manusia. Jadi kakakku tidak setuju. Grup Zhongsheng. Status bisnis saat ini. Sudah lebih dari 20 miliar utang. Tapi selain mereka, tidak ada yang bisa menawar lebih dari 20 miliar. Masa depan diprediksi oleh jam tangan. Teknologi Zhongsheng 1 bulan kemudian diakuisisi oleh grup perusahaan luar negeri. Saya mungkin tidak bisa menahan tekanan pada akhirnya. Masih terjual. Tuan Lin. Bisakah Anda menyediakan 20 miliar? Kami, saudara dan saudari, akan menebus sisanya. Saya akan membayar 30 miliar. Bisakah Anda menyediakan 30 miliar? Itu benar. Bagus. Shanshan, jangan terlalu cepat gembira. Bagaimana dengan syaratnya? Syaratnya adalah, kamu tidak bisa pergi. Bantu saya mengelola Grup Zhongsheng. Kelompok yang sangat besar. Saya tidak ingin tinggal di sini setiap hari. Bisnis kantor. Terlalu banyak masalah. Inilah kondisinya. Bukan kesejahteraan. Berani mengejekku. Bersenandung, lalu beri dia lebih sedikit bagian. Dengarkan. Aku hanya memberikannya padamu 6% saham. Gaji tahunan. Hitunglah sesuai harga standar pasar. Satu hal lagi. Bahkan tidak keluar. Ada juga saham. Itu bagus kawan. Kita tidak perlu melakukannya. Meninggalkan Grup Zhongsheng. Anda cukup senang. Kondisi yang diberikan orang lain bisa lebih rendah lagi. Grup Zhongsheng adalah kerja keras kami. Sebaiknya jangan pergi. UPS, kamu tidak bisa masuk. Sungguh, Anda benar-benar tidak bisa masuk. UPS. Tuan Fu, mereka bersikeras untuk menerobos masuk. Silakan dan dapatkan. Mai. Anda dapat memasuki kamar saya sesuka hati. Apa yang ingin kamu lakukan? Tuan Fu minta maaf. Kami mendengar seseorang datang untuk bernegosiasi akuisisi Grup Zhongsheng. Jadi permisi. Grup Zhongsheng masih menjadi milik saya.
Ini bukan giliran Anda untuk berbicara. Kepada siapa saya ingin menjual, jual saja kepada siapapun. Tuan Fu benar-benar minta maaf. Ini adalah hal yang besar. Anda perlu berpikir dengan hati-hati. Kami dapat membantu Anda. Bayar total dan berkeliling. Beli lebih dari beberapa toko. Hanya terjangkau. Menjual sesuatu. Kami juga membutuhkan lebih banyak pelanggan untuk menawar. Hanya dengan begitu bisa ada keuntungan. Apakah ini pihak pengakuisisi? Halo. Saya Orika. Presiden Keuangan Huangshi. Saya Lin Ziqiang. Tuan Lin, tidak ada perkenalan. Identitas saya sendiri? Identitas. Saya dari sebelumnya. Masih seorang tunawisma. Orang tunawisma datang untuk mengakuisisi Zhongsheng Group. Tuan Lin, berhentilah bercanda. Tidak apa-apa jika Anda tidak ingin mengatakannya. Saya mungkin bisa menebak yang mana itu. Tuan Fu, bagaimana diskusimu? Kalian terlambat satu langkah. Kami sudah bernegosiasi. Saya memutuskan. Beri dia kelompok makhluk hidup. Mengapa ini begitu cepat? Tuan Fu, mohon pikirkan baik-baik. Tidak perlu. Kondisi tawarannya lebih tulus darimu. Kami sedang menawar 30 miliar. Berapa tawaran Tuan Lin? Tidak lebih, tidak kurang. Saya juga 30 miliar. Dia juga membiarkan kita terus tinggal di Zhongsheng Group. Mempertahankan 1% sahamnya. Dan tidak ada syarat lain. Tidak ada syarat. Itu sebabnya. Karena saya optimis dengan Zhongsheng Group. Saya percaya pada grup Zhongsheng mampu bangkit kembali. Kamu serius. Tuan Lin. Obat Zhongsheng Group sebelumnya telah tersingkir dari pasar. Obat baru dalam pengembangan. Belum ada harapan untuk sukses. Pengembangan masa depan. Saya takut. Sulit. Tuan Lin. Kami juga tidak ingin berbohong kepada Anda. Grup Zhongsheng. Tidak ada kemungkinan untuk bangkit. Jika tidak, kami juga tidak akan menjualnya. Masa depan diprediksi oleh jam tangan. Tidak pernah ketinggalan. Setengah tahun kemudian, grup Zhongsheng penelitian dan pengembangan obat akan mencapai terobosan. Tapi kenapa mereka melakukannya? Tidak ada seorang pun yang mempunyai harapan sama sekali. Tuan Lin, saya bisa melihatnya. Kamu tidak berada di luar negeri. Syarat untuk melakukan percobaan akuisisi grup Zhongsheng ini benar-benar sia-sia. Ternyata grup Zhongsheng penelitian dan pengembangan obat itu dengan bantuan perusahaan luar negeri. Hanya eksperimen pada manusia yang dapat menghasilkan terobosan. Maka belilah sekarang. Tidak ada eksperimen manusia. Bukankah begitu? Penelitian dan pengembangan gagal membuahkan hasil. Tidak dapat menghasilkan uang. Tuan Lin, beri saya kelompok makhluk hidup. Kamu bisa mendapatkan persahabatan kita. Tuan Lin, aku tidak ingin memaksamu. Namun, saya juga tidak akan pernah menjualnya. Tuan Fu, Anda harus memikirkan perusahaannya. Pikirkan tentang karyawan perusahaan Anda dan pekerja pabrik. Apakah Anda ingin melihat mereka kehilangan pekerjaan? Bos Fu, mereka tidak akan kehilangan pekerjaan. Saya akan mengambil alih grup Zhongsheng. Tuan Lin, grup Zhongsheng cepat atau lambat akan bangkrut. Mengapa Anda harus mendapatkannya? Karena saya punya cara untuk menyempurnakan teknik ini. Mengembangkan obat baru. Tuan Lin, apakah Anda juga tahu tentang bioteknologi? Sebenarnya saya tertarik dengan bioteknologi, tidak tahu apa-apa. Tapi jangan khawatir. Saya punya cara. Ini. Saya tidak dapat memahaminya sama sekali. Ada. Apakah ada daftar semua proyek penelitian dan pengembangan? Beberapa. Shanshan. Reaksi yang terjadi. Tuan Lin, ini grup Zhongsheng. Rencana dan informasi. Hampir tidak dapat memahami nama proyek. Seharusnya cukup. Ya. Tuan Lin. Apa yang kami temui selama ini? Masalah terbesar. Ada kekurangan data eksperimen. Tidak ada arah. Jadi, kemajuan penelitian dan pengembangan sangat lambat. Oke, aku mengerti. UPS. Tiba-tiba saya merasa sedikit tidak nyaman di perut saya. Aku pergi ke kamar mandi. Beritahu aku dengan cepat, proyek masa depan ini, mana yang akan berhasil, dan bagaimana cara untuk sukses. Bagaimana dengan Tuan Lin? Dia pergi ke toilet. Saya pergi ke kamar mandi segera setelah saya sampai di sini. Saya pikir dia melarikan diri. Tuan Fu sendirian. Untuk menyelesaikan seluruh kelompok masalah yang tidak dapat diselesaikan. Apakah Anda berani mempercayai ini? Saya. Tuan Fu.
Pertanyaan tentang akuisisi. Mari kita bicara lagi. Saya bisa menambahkan 1 miliar lagi. Jangan katakan lagi. Tambahkan 10 miliar lagi. Grup Zhongsheng. Aku juga tidak akan memberikannya padamu. Tuan Fu, sudah lama sekali. Saya melihatnya. Saya khawatir saya tidak akan kembali. Tidak mungkin. Dia masih memegang rencana proyek bisnis. Anda harus tetap menonton. Saya melihat proyek Anda. Saya merasa saya tidak bisa mengatasinya. Bukankah dia baru saja melarikan diri? Siapa bilang aku kabur? Jangan lari sekarang. Anda hanya menunggu untuk membodohi diri sendiri, menjadi badut. Ini melihatku mempermalukan diriku sendiri. Tidak mungkin bagimu dalam hidup ini. Apa yang dia lakukan? Apakah dia benar-benar memahami bioteknologi? Ya, sangat mahir. Saya tidak mengerti formula obat yang ditulisnya. Oke, selesai. Sebuah langkah maju begitu cepat. Tidak. Sudah selesai. Ah. Tuan Lin. Maksudmu, Anda baru saja mengembangkan obat baru. Tidak tahu apakah ini dianggap sukses dalam penelitian, tapi ada rumus teoritisnya. Perlu diuji lagi. Anda tahu ini lebih baik dari saya. Masukkan saja ke dalam model dan ujilah. Saya akan datang. Model berjalan. Dia tidak akan berhasil, bukan? Saya tidak tahu. Tapi, tidak mungkin ada orang yang bisa sampai di sana dalam 2 menit. Kembangkan obat baru. Model dijalankan. Operasi gagal. Berpura-pura menjadi sangat mirip. Bisa membuatku takut sampai mati. Anak laki-laki, kamu. Jeda waktu. Formula matang yang diberikan jam tangan ini. Tidak bisa salah. Oh, ini tidak ada simbolnya. Aku akan menebusnya. Pemulihan waktu. Sekarang kamu, apakah kamu malu menjadi badut? Salah. Masih berjalan. Ah. Tesnya berhasil. Hasil tes, data obat baru. Hasil tes, data obat baru. Daripada yang ada di pasaran. 50% oke. Ini tidak mungkin. Itu benar. Mai, saya tidak akan mengalami halusinasi, kan? Anda membacanya dengan benar. Kita semua membacanya dengan benar. Kami menyaksikan keajaiban. Tuan Lin, Anda sangat jenius. Anda tidak dapat menggunakannya. 2 menit. Obat baru dikembangkan. Tuhan, sangat menakjubkan. Sungguh luar biasa. Ya, Maya, apa yang kamu lakukan? Tuan Lin, maaf. Saya sangat bersemangat. Sungguh menyesal. Kucing buta bertemu tikus mati. Ini pasti obatnya. Selesai segera, tinggal 1 langkah lagi. Dia hanya beruntung. Orika tutup mulut. Rumus aslinya ada di sini. Butuh waktu 3 tahun, belum tentu selesai. Terlebih lagi. Grup Zhongsheng, jika obat baru bisa dikembangkan, apakah akan bangkrut lagi? Tuan Lin. Kemampuan RKMPD. Anda terlalu kuat. Pastikan untuk bergabung dengan kami. Keuangan Huangxi. Kami dapat melakukannya untuk Anda. Siapkan laboratorium. Biarkan Anda menjadi orang kaya raya. Anda pikir saya kekurangan uang? Oh maaf. Saya lupa. Anda bisa menghabiskan 30 miliar. Akuisisi grup Zhongsheng. Jarak dari orang kaya teratas. Tidak jauh. Tuan Lin, berikutnya adalah percobaan pada hewan. Rekrut sukarelawan. Obat-obatan baru segera hadir. Dapat dipasarkan. Bagus. Sekelompok makhluk hidup. Hiduplah lagi. UPS. Saya memiliki saudara laki-laki dan perempuan dari keluarga Fu yang membantu saya mengurus berbagai hal. Sebaiknya jangan khawatir. Tapi saya berada di perusahaan ini setiap hari. Jadilah CEO yang buruk. Ini bukan masalah besar. Sangat membosankan. Sekretaris gaji. Apakah Anda mengalami masalah akhir-akhir ini? Atau kesulitan? Saya perlu menyelesaikannya. Tidak masalah. Obat baru akan segera beredar di pasaran. Kelompokkan ke atas dan ke bawah. Mereka semua menahan energinya. Saya ingin membuktikannya kepada Tuan Lin. Bersenandung. Apakah ada? Butuh bantuan saya untuk menyelesaikannya. Pemimpin,
Anda dapat yakin semua hal. Aku dan kakakku bisa mengatasinya. Anda tidak akan lelah. UPS. Kalau begitu biarkan aku memeriksanya. Bagaimana kabarmu? Oke, Tuan Lin, mohon tunggu sebentar. Ya. Bawahan saya sangat cakap. Belum tentu merupakan hal yang baik. Masuk. Sangat banyak. Ini hanya sebagian saja. Masih banyak yang belum dibawa. Temukan kesalahanmu sendiri. Tidak sebaik sekarang. Bosan karena tidak melakukan apapun. Masuk. Tuan Lin. Sepertinya kita sedang dalam masalah. Bagus. Ya. Maksudku sayang sekali. Sangat tidak beruntung. Apa masalahnya? Besar atau tidak? Tuan Lin, ini adalah keuangan Huangxi. Mereka meminta bantuan. Masukkan semua makhluk hidup ke dalam kelompok. Tinjau kemajuan obat baru. Terjebak. Kedua asing ini tidak bisa melakukan akuisisi. Mulailah memainkan trik kotor sekarang. Orika baru saja menelepon. Aku ingin kamu sendirian. Bersantaplah di restoran paling bergaya. Bawa juga bioteknologi grup Zhongsheng. Tuan Lin, bagaimana kalau biarkan saudaraku? Ayo pergi bersamamu. Tidak perlu, aku akan pergi sendiri. Berani merepotkanku. Lihat apa yang saya lakukan dengan mereka. Orika, apakah Anda yakin ini akan berhasil? Saya tidak tahu. Kamu tidak tahu. Sialan. Temukan seorang untuk membantu. Uang kartu untuk ulasan obat baru. Saya membuatnya sendiri. Kamu tahu apa yang aku pikirkan? Apakah hari itu tentang lab? Itu penipuan. Tidak mungkin. Saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Oke, tidak masalah meskipun itu benar. Selama itu bisa dicapai, itulah tujuan kami. Ya. Tuan Lin. Tuan Lin. Saya mendengar tentang Anda suka makan dan membicarakan banyak hal. Saya sengaja pesan seluruh restoran. Ayo pesan dulu. Tidak perlu memesan. Saya di sini bukan untuk makan. Mari kita bicara dulu. Tuan Lin. Kami mengundang Anda hari ini. Sebenarnya aku hanya ingin meminta bantuanmu. Meminta bantuan. Buat masalah untuk seseorang terlebih dahulu. Hal seperti itu. Pertama kali aku mendengarnya. Maaf. Kita tidak punya cara lain. Apa yang kamu inginkan? Kita inginkan bioteknologi grup Zhongsheng. Tuan Lin. Guangxi Financial menginginkan sebuah perusahaan farmasi besar. Tidak bisa mendapatkan grup Zhongsheng sekarang. Setidaknya kita harus mendapatkannya. Bioteknologi grup Zhongsheng. Hanya dengan begitu saya dapat kembali dan melakukan perjalanan bisnis. Mengapa? Anda harus mencari grup Zhongsheng. Kedokteran adalah keuntungan besar. Bisa bertemu keluarga. Sulit bagi perusahaan farmasi yang bangkrut. Kami hanya dapat menemukan grup Zhongsheng untuk menyelesaikan tugas. Tuan Lin, Anda memberi kami data. Obat baru dapat segera disetujui. Bagus. Jika berbeda. Apa? Kamu setuju? Setuju dengan saya. Kamu tidak setuju. Kami setuju. Setuju. Tuan Lin, Anda adalah orang yang baik. Tuan Lin, terima kasih banyak. Kamu mendapatkan persahabatan kami. Tempat ini milik grup Zhongsheng. Semua bioteknologi. Selain itu, saya ingin 1 miliar. Selama itu benar, 1 miliar bukanlah masalah. Bagus. Inilah yang kami inginkan. Bioteknologi. Tuan Lin, Anda sangat menyegarkan. Kami juga tidak akan menundanya. Waktumu. Ada 1 miliar dalam cek ini. Bioteknologi grup Zhongsheng akan segera lulus ulasan. Kami masih harus buru-buru mengejar pesawat. Pergi ke luar negeri. Kami tidak akan makan bersamamu lagi. Jeda waktu. Habiskan 1 miliar. Beli flash drive USB pendek dan ambil kembali. Aku melihat kalian berdua. Bagaimana saya akan menjelaskannya ketika saya kembali? Pemulihan waktu. Selamat tinggal Tuan Lin.
Aku bosan lagi. Masuk. Tuan Lin. Obat baru diluncurkan dengan sukses besar. Tuan Lin, lihat grup Zhongsheng. Harga pasar telah naik menjadi 100 miliar. Itu masih meningkat dan telah berhenti. 200 juta. Nilai pasarnya sekarang 200 miliar. Masa depan yang asli. Nilai pasar 200 juta. Tercapai setelah 1 tahun. Sekarang sebenarnya tercapai dalam waktu kurang dari sebulan. 200 miliar. 200 juta. Hahaha. Pergi. Membawa Anda untuk merayakannya. Lau Yao. Anak laki-laki itu. Tapi itu sangat menyakitiku. Kamu harus membantuku. Anak-anak memegang emas untuk melewati kota yang ramai, kaya akan kekayaan. Tapi tidak tahu, prinsip tidak memperlihatkan kekayaan dengan sia-sia. Cepat atau lambat, Anda akan tersandung. Belum terlambat. Saya tidak sabar. Saya menginginkannya segera. Lihat akhir hidupnya. Jangan khawatir. Aku menerima pesannya. Seseorang sudah bersiap. Ambil tindakan untuk mengacaukannya. Ah, bagus. Saya ingin anak laki-laki itu hidup lebih buruk daripada kematian. Ayo, pergi. Shanshan. Ah. Halo, hei, Tuan Lin sedang tidak enak badan. Adikku dan Liu Zhenzhen dan yang lainnya diculik. Apa? Tunggu saja, aku segera datang. Bagus. Tuan Lin, jangan panik. Ceritakan padaku apa yang terjadi pada saat itu. Benar sekali. Karena Tuan Lin memintamu untuk mengikutiku, maka kamu harus belajar dengan dia. Jadilah asisten sekretaris saya dulu. Bagus, Suster Shanshan. Saya mendengarkan pengaturan Anda. Grup Zhongsheng. Sekarang adalah masa kebangkitan, selama kamu belajar dengan baik. Segera. Dapatkan promosi dan kenaikan gaji. Ayo dan lakukan itu. Jiang Ao 69. Jangan bergerak. Ayo, pergi. Cepatlah. Shanshan. Kendaraan niaga saat itu, pergi saja ke arah ini. Apakah kamu masih ingat waktu pada waktu itu? Seharusnya sudah setengah jam yang lalu, Tuan Lin. Seseorang pasti menginginkannya. Berurusan dengan kelompok makhluk hidup. Panggilan itu akan segera datang. Kita harus bersiap. Tidak perlu bersiap. Tidak perlu menunggu panggilan. Saya akan menemukannya sendiri. Kembali ke masa 1 jam yang lalu. Jeda waktu. Pemulihan waktu. Apa yang ingin kamu lakukan? Apa yang ingin kamu lakukan? Kita. Kamu. Siapa kamu? Gangster kecil. Saya terpesona. Tidak ada seorang pun sekarang. Kapan ada satu orang lagi? Anda menculik karyawan saya. Belum tahu siapa saya. Saya adalah presiden grup Zhongsheng. Lin Ziqiang. Lin Ziqiang, kamu adalah Lin Ziqiang. Saudara. Bagus. Kami sebenarnya menangkapnya secara langsung. Pemilik yang sah. Lin Ziqiang, Anda benar-benar melemparkan diri Anda ke dalam jebakan. Ini adalah Tuhan yang membantu kita. Anda tidak mencoba untuk menghadapinya. Grup Zhongsheng. Jingran ingin berurusan denganku. Itu benar. Mencari. Itu kamu. Lin Ziqiang, ke tangan kita. Jangan pernah berpikir untuk hidup. Hei, bersenandung. Hei, aku, pisauku, saudara. Pisauku juga hilang.
Ini. Ada yang salah dengan orang ini. Tidak apa-apa, jangan takut. Ada 3 dari kita. Ya, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Jangan lihat aku tanpa pisau. Anda juga tidak bisa lari. Bersenandung, jangan lari. Saya ingin melihat siapa yang mau berurusan dengan saya. Pergi. Cepatlah. Cepatlah. Jangan takut. Aku pasti akan mengantarmu. Ambil kembali dengan aman. Kakak laki-laki. Kami menempatkan Lin Ziqiang di bawah. Bagus. Bagus sekali. Siapa kamu? Hahaha. Anda nongkrong di kota ini. Sebenarnya aku bahkan tidak tahu. Namaku Han Jie. Dia adalah bos dari geng serigala liar. Belum pernah mendengarnya. Tidak masalah. Anda akan segera mengetahuinya. Lin Ziqiang. Anda punya banyak uang. Tidak sebaik. Beri aku setengahnya. Bagaimana kabarnya? Ternyata saya ingin mengumpulkan uang perlindungan. Bersenandung. Mengapa saya harus membagi uang saya dengan Anda, Tuan Lin? Geng serigala liar. Ini kota ini, pengendali bawah tanah. Saya mendengar bahwa banyak perusahaan besar. Anda harus membagi uang itu dengan mereka. Apakah mereka luar biasa? Hanya beberapa orang. Dulunya ada ratusan orang. Tapi kemudian mereka semua tertangkap. Oh. Saya pikir kalian luar biasa. Ternyata, mereka adalah sekelompok anjing tunawisma. Apa? Menurut Anda siapa yang kehilangan anjing keluarga? Ah, jeda waktu. Pemulihan waktu. M.A. Dayu. Mengapa kamu memblokirnya? Saudaraku, apakah kamu baik-baik saja? Saya melihatnya. Sepertinya tidak ada yang salah. Itu kamu. Ini semua salahmu. Hanya kamu yang menyakiti saudaraku. Saya tidak mempunyai tongkat listrik di tangan saya. Kurang omong kosong. Jeda waktu. Pemulihan waktu. Kalian berdua adalah bangsaku. Dia masih miliknya. Saya masih tidak percaya. M.A. Xiaoyu. Tolong awasi dia. Hei. Jeda waktu. Pemulihan waktu. Kalian bertiga semuanya gila, kan? Berapa banyak yang dia berikan padamu? Tuan Lin, apa yang terjadi? Mereka semua disuap oleh Anda. Inilah rahasianya. Lin Ziqiang. Anda memaksa saya untuk melakukan ini. Seseorang melindungi Anda dari tongkat listrik. Apakah ada orang yang bisa memblokir senjatanya untuk Anda? Jeda waktu. Sebenarnya ada pistol. Ini terlalu berbahaya, bukan? Tidak bisa membiarkannya pergi dengan mudah. Pemulihan waktu. Kamu bukan manusia. Kamu adalah hantu. Saya telah tertembak. Saya manusia. Tapi apakah kamu akan menjadi hantu? Saya tidak tahu. Pergi, selamatkan aku. Jangan pergi. Panggil ambulans untukku. Jangan tinggalkan aku. Bantu aku. Lao Yao. Ada kabar buruk. Han Jie sudah pergi. Hilang. Dia tidak akan menghadapinya. Apakah Lin Ziqiang? Benar. Saya mendengarnya karena Lin Ziqiang telah pergi. Perahu itu terbalik di selokan. Ya. Orang ini, bagaimana kamu menjadi begitu kuat? Tidak tahu. Tapi, Han Jie ini memang karena Lin Ziqiang terjatuh. Orang ini tidak sederhana. Saya menasihati Anda, biarkan saja. Jangan ganggu dia. Lepaskan. Manis kecil itu, tapi itu cukup menipuku, 50 miliar. Bahkan jika aku mati, aku juga tidak akan membiarkannya pergi. Lao Yao. Kamu harus membantuku. Kami berdua akan menghadapinya bersama, dengan kekuatanku. Tambahkan rencana Anda. Tidak mudah menghadapinya. Hei. Lao Yao. Biarkan saja. Lao Yao. Selama Anda membantu saya menghadapinya. Harta keluargaku. Memberimu setengah. Memberi Anda 1,5 miliar. Kesepakatan bagus telah diselesaikan. Xiao Meng. Kamu sudah lulus sekarang. Apa yang ingin kamu lakukan? Saya tidak tahu. Oh saudari.
Seorang pria pasti punya mimpi. Punya tujuan. Siapa sangka dalam sekejap mata. Kamu sebenarnya punya kelompok yang sangat besar. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Saya bisa melakukannya. Lalu kamu pergi. Departemen kantor administrasi, jadilah pengawas. Pengawas. Bisakah saya melakukannya? Percaya padamu. Xiao Meng. Apakah pekerjaan berjalan baik akhir-akhir ini? Sangat halus. Ini akan terasa sedikit sulit pada awalnya. Belakangan saya mengetahui bahwa itu cukup sederhana. Hanya memilah beberapa file. Selama Anda bisa beradaptasi dengannya. Ya. Tuan Lin, sesuatu yang buruk terjadi. Sesuatu telah terjadi. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Tuan Lin, sistem grup telah diformat. Dokumen dan informasi di dalamnya semuanya hilang. Masalah besar sekarang, tidak ada data. Semua teknologi kami dan produksi obat lainnya semuanya harus ditangguhkan. Kerugian diperkirakan melebihi 10 miliar. Siapa yang melakukannya? Tidak tahu. Video pengawasan telah dihapus. Tidak dapat melihat dengan jelas siapa orangnya menyelinap ke kantor ini. Maafkan aku, saudara. Itu semua salahku. Saya pasti lupa mematikan komputer. Jika tidak, seseorang masuk, tidak dapat membuka kata sandi komputer. Tidak masalah, saya punya solusinya. Ini bukan salah Xiao Meng. Komputer dimatikan sebelumnya. Itu dipecahkan oleh USB flash drive ini. Itu saja. Xiao Meng baik-baik saja. Bukan salahmu. Dapat ditemukan. Apakah sudah waktunya komputer dicerak? Tidak tahu. Tapi tentu saja. Baru tadi malam. Oke, aku mengerti. Kembali ke masa lalu. Karyawan lama. Hanya beberapa menit. Saya dapat menghancurkan semua kelompok makhluk hidup. Tuan Lin. Sebenarnya ada seseorang akan datang dan secara diam-diam menimbulkan kehancuran. Anda benar-benar pandai memprediksi sesuatu. Zheng Xiaoqing. Itu kamu. Anda telah bersama saya selama 10 tahun. Kenapa kamu ingin menghancurkannya? Grup Zhongsheng. Saya tidak melakukan kerusakan apapun. Tidak. Datanglah diam-diam tanpamu sepulang kerja. Kantor Lin Xiaomeng. Apa yang ingin kamu lakukan? Biarkan saya membantu. Periksa apakah sampah sudah dibuang. Apakah kamu begitu antusias? Ya. Saya di sini untuk membantu membuang sampah. Berhentilah membuat alasan. USB flash drive di tangan Anda. Hanya untuk retak. Kata sandi komputer. Bagaimana kamu tahu? Anda tidak hanya ingin memecahkannya. Kata sandi komputer. Masih berencana untuk melakukannya. Letakkan file sistem perusahaan. Format semua. Hapus semua data file. Apa Zheng Xiaoqing? Apakah Anda ingin menghancurkan kelompok semua makhluk hidup? Zheng Xiaoqing. Apakah grup Zhongsheng memperlakukan Anda dengan buruk? Grup Zhongsheng, bagaimana aku minta maaf padamu? Kenapa kamu ingin menghancurkannya? Semua makhluk hidup berkelompok. Ternyata kalian semua tahu. Grup Zhongsheng, mengapa saya minta maaf? Grup Zhongsheng merasa kasihan pada saya. Apa yang kamu katakan? Fu Shanshan. Aku telah bersamamu selama 10 tahun. Bekerja di Zhongsheng Group selama 10 tahun. Saya memiliki kemampuan dan pengalaman. Tapi kalian semua, apa yang harus dilakukan padaku? Anda sebenarnya membiarkannya. Orang yang tidak mengerti apapun. Ayo jadilah pemimpinku. Ini adalah saudara perempuan Tuan Lin. Adik Tuan Lin, bisakah kamu mencuri barang-barangku? Lokasi ini. Saya awalnya dipromosikan untuk duduk di sini. Xiaoqing. Anda hanya ingin dipromosikan. Tapi Tuan Lin, apakah ini sangat buruk bagimu? Jika bukan karena dia menyelamatkan semua kelompok makhluk hidup, kita masih bisa berada di sini, bekerja. Setelah obat baru dari Zhongsheng Group diluncurkan, Tuan Lin memberikannya kepada semua orang. Bonus diberikan. Apakah kamu tidak mengerti? Xiaoqing. Tahu kamu ingin melangkah lebih jauh. Setidaknya, bersyukurlah sedikit. Paling buruknya, mudah untuk berkumpul dan berpisah. Terlebih lagi, kamu melakukan hal semacam ini. Itu ilegal dan kriminal. Apakah saya salah? Semua yang dia katakan salah. Siapa dia? Seseorang memintamu untuk menghancurkan. Dia memberitahuku. Grup Zhongsheng minta maaf pada saya. Izinkan saya menerapkan sistem grup format. Dan memberi saya USB flash drive. Saya tidak menyalahkan Anda untuk ini. Beritahu aku siapa dia.
Ini Yao Qingshan dari Universal Real Estate. Tuan Yao. Yao Qingshan. Beraninya kamu datang menyusahkanku? Itu karena saya belum cukup belajar. Selama kita menaruhnya. Data perusahaan Lin Ziqiang. Format semua. Kita bisa berbaikan sesuka kita. Obat-obatan dari grup Zhongsheng. Efek samping. Sensasi. Dan mereka tidak memilikinya sama sekali. Data bisa membuktikannya. Saat itu. Grup Zhongsheng. Tapi ini sudah berakhir. Tinggi. Ini sangat tinggi. Hahaha. Lau Yao. Ketika rencanamu berhasil, Lin Ziqiang akan segera bangkrut. Jika saatnya tiba, aku akan memintanya untuk berlutut. Tolong biarkan aku pergi. Hahaha. Mari kita minum teh daripada anggur. Rayakan terlebih dahulu. Datang dan pergi. Datang dan pergi. Ayo pergi hahaha. Ah, buruk. Apa yang terjadi? Zhao Wu pergi menemui. Oke, Tuan Yao. Siapa? Siapa? Ini aku, Lin Ziqiang. Lin Ziqiang. Beraninya kamu datang ke pintuku? Beraninya kamu membingungkan karyawanku, menyabotase perusahaan saya. Mengapa saya tidak bisa datang? Lin Ziqiang. Ada beberapa hal yang tidak boleh Anda katakan omong kosong. Apakah kamu punya bukti? Hati-hati jika saya menuntut Anda karena pencemaran nama baik. Apakah Anda berani melakukannya atau tidak? Kamu masih bukan laki-laki. Itulah yang kami lakukan. Apa yang bisa kamu lakukan? Lau Yao. Jangan takut, Yao tua. Dia tidak bisa melakukan apapun pada kita. Lin Ziqiang. Milikmu sekarang, intrusi ilegal. Keluar sekarang. Jika tidak, jangan salahkan saya. Sama-sama. Bagaimana jika saya tidak pergi? Zhao Wuxiang. Zhao Wu. Hati-hati. Dia bisa mengambil sisi luarnya. Pengawal itu terjatuh. Juga 2 kali. Jangan khawatir, Tuan Yao. Biarkan saya melihatnya. Dia belum berlatih sama sekali. Lin Ziqiang Tuan Lin. Anda tahu tinju dengan kantong darah besar. Memukul wajah. Seberapa menyakitkankah itu? Sekarang kamu tahu. Jeda waktu. Pemulihan waktu. Gigiku. Siapa yang memukulku? Dia tidak ada di sini sekarang. Saya membacanya dengan benar. Orang yang baru saja berdiri di sini, itu kamu. Anda tahu sihir. Ahaha, ahahaha. Ingin lari. Tidak melarikan diri. Tuan Lin. Setiap ketidakadilan ada pemiliknya, setiap utang ada pemiliknya. Yao Qingshan lah yang ingin berurusan denganmu. Itu tidak ada hubungannya dengan saya. Dia baru saja mengatakan itu. Itulah yang kami lakukan. Ini adalah kita. Tidak mungkin hanya ada satu orang. Oh, Lau Yao. Anda telah merugikan saya. Lin Ziqiang. Saya akui kekalahan. Saya bersedia membayar, menyelesaikan masalah ini. Mulai sekarang kita tidak ada yang mengenal siapapun. Saya juga bersedia membayar. Sepertinya kamu cukup kaya. Namun, uangmu yang sedikit. Saya juga tidak menyukainya. Sumbangkan uang itu. Pergilah beramal. Oke. Tuan Lin, berapa banyak yang ingin Anda sumbangkan? 10 juta atau 20 juta? 200.000 terlalu sedikit. Jeda waktu. Sumbangkan semua uang Anda. Biar nanti. Memungut sampah di jalan. Pemulihan waktu. 200.000 itu cukup banyak. Hei, ini dia. Ah. Di mana uangku? Ah. Semua 3 miliar saya hilang. Ah. Itu uangku. Ah. Tidak. Tabungan hidupku. Semua hilang. Tidak. Anggap saja ini sebagai cara mengumpulkan kebajikan untuk Anda. Sama-sama. Lin Ziqiang. Xia Omeng. Beri saya rencana proyek baru. Proyek ini menarik. Ini untuk kanker.
Penelitian kunci ini. Oke. Saya akan ke Departemen Teknis sekarang. Jelaskan. Akira, 1 tahun telah berlalu. Adik sekarang mampu menangani segala sesuatunya secara profesional. Bahkan jika kamu meninggalkanku, dia juga bisa memilih kehidupan bahagia yang Anda inginkan. Grup Zhongsheng. Diperluas 2 atau 3 kali. Keinginanku. Semuanya telah menjadi kenyataan jauh melampaui imajinasi. Masuk. Tuan Lin. Memberitahumu kabar baik. Kapitalisasi pasar Zhongsheng Group ini telah melampaui 1 triliun. Bersandung.